Salam kenal, saya Faris Fanani dan tim. Insya Allah sepanjang seharian ini kita akan bersenang-senang ya, bersenang-senang ngopi bareng, naik bareng ya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan sesi pembukaan dulu ya, pembukaan secara resmi Insya Allah. Selesai. Yang satu kan pernah dengan Bapak yang dari Panasonic itu, kemudian kemarin juga di Xiaomi, kemudian dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, kemudian bisa menambahkan pemikiran kita, informasikan, sehingga apa yang ada di teorinya nanti Pak, hubungan industrial kita antara perusahaan dengan PSPMI itu lebih Xiaomi untuk selamanya, amin. Itu saja dari saya. Kemudian jadi agen, terus belajar bimbel. Kami ini dari keluarga yang mungkin ijazahnya belum pakai ya. Jadi apa namanya, tidak terlalu memang biasanya kalau yang sebetulnya antara mungkin teman-teman sudah terima kerja, betul ya? Kesepakatan kerja, peraturan perusahaan, peraturan kerja, perjanjian kerja bersama, PKB, ada urusan nyusun PKWT, PKWTT dan seterusnya. Ya, karena memang itu klaster dalam hubungan industrial. Tapi kemasan dalam hubungan industrial hari ini kita itu lebih spesifik lagi di urusan komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, pernah nggak kita nggak pengen sesuatu malah dapat? Sering. Oh. Masa berat ini punya definisinya masing-masing. Kami punya masa berat yang pertama. Kalau secara umum manusia punya masa berat itu di 3 fase. Itu fase pertama. Pernah SMA semua? Pernah SMK? Pernah ya? Begitu lulus apa yang terbayang di kita? Bingung. Mau ngapain bingung? Yang pertama. Yang kedua, jurusan itu juga fase berat kedua. Kenapa disebut fase berat? Karena nggak bisa mutusin sehari. Itu dimulai dari mengirim lamaran sebanyak mungkin. Pokoknya sing nyantol mangkap. Kira-kira sama nggak? Ya, sama ya. Berangkat pergi nyari orang. Mau nikah sama aku nggak? Ada yang prosesnya begitu? Ada itu. Oh, ada. Berikutnya, fase berat berikutnya. Kami punya fase berikutnya itu kami pernah jatuh urusan keuangan. Ya, sampai bebas hutang, wah, kejar sana itu. Wah, berarti kita sejaman ini. Kira-kira ekspektasi itu masih, memang saya juga ingat waktu itu ada itu. Saya juga. Termasuk kayaknya waktu itu ada iklan, kayaknya hidupmu tidak cocok di akhir. Gitu. Ya, sih. Itu kita cari kemana-mana sampai alhamdulillah kita ketemu guru ini pernah utang yang lebih berat. Utangnya adalah 62,5 miliar. Itu. Dan alhamdulillah selesai gitu. Nah, karena selesai, tapi gini, waktu itu pelajarannya adalah kalau kita punya masalah, karena punya sertifikat tanah enggak. Tapi waktu itu kita nggak ada pertanyaan itu. Kita itu dulu jadi vendor salah satu BUMN. Apa yang dialami oleh rekan kita yang lebih susah itu. Makanya berlangganan lama ditawarin terus, Pak, pengadaan komputer lagi, pengadaan ini lagi. Jadi yang tadinya nggak pengen itu jadi pengen. Gitu. Nah, akhirnya kita masuk lah itu. Wah, ini tambah seru gitu. Pada saat melihat kumpulan cahaya yang disebut fokuskan ke retina di belakang mata. Di sini, cahaya pandangan yang kita saksikan dalam kehidupan kita dan semua peristiwa yang kita alami sebenarnya kita rasakan di tempat yang kecil dan gelap ini. Film yang kini sedang ada. Kita dapat menjelaskan hal ini dengan sebuah contoh. Anggaplah di hadapan kita ada sebuah lilin.
Yang lain ada yang nggak bisa dekat? Nggak ada sinyal. Ada. Satu. Hah? Nggak ada nilainya, sengaja. Nilainya disembunyikan. Nilai penting. Oke ya, cukup ya. Baik. Oke. Oke. Temuan hari ini. Boleh perwakilan, boleh satu-satu. Ngomongnya dari Pak Tapan dulu. Yang bisa kita ambil, yang harusnya saya dapat ambil dari pelatihan ini adalah yang pertama, saya pribadi ingin memiliki mental untuk menghadapi hubungan industrial kalau seandainya hubungan industrial itu terburuk. Yang kedua adalah saya saat ide atau harapan tidak sesuai. Mengelola emosi saat ide dan harapan tidak sesuai. Oke, silakan lanjut. Saya hubungan industrial yang semakin baik dalam hal formal maupun informal antara manajemen karyawan. Untuk pribadi mungkin tadi untuk mental atau sikap apa yang harus saya apa yang saya harus lakukan untuk hubungan industrial ini agar lebih baik. Lebih baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lanjut. Kalau saya, apa yang ingin Anda dapatkan dari pelatihan ini, saya inginkan adalah cara berkomunikasi dengan baik antara kita dengan manajemen, kemudian cara melobi-lobi, nah seperti nah, biar tidak memanas ya gitu. Mangan ya. Caranya ya pan orang panas mangan piknik terus dituruti ya. Oke. Iya andai bari dingklo. Dari pelatihan hari ini adalah mendapatkan ilmu untuk proses kehidupan atau pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Udah mulai masuk ini. Oke, silakan. Kalau dari saya yang pertama menambah wawasan, mungkin akan ada ilmu yang baru lagi di hari ini. Yang kedua, saya yakin memahami kapasitas diri pasti. Ya, yang terakhir adalah harapannya dapat poin-poin yang dapat menunjang apa hubungan industrial yang akan lebih baik lagi ke depan. Begitu. Terima kasih. Silakan, Pak. Dari saya, yang pertama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kedua meningkatkan hubungan industrial yang lebih baik. Amin. dari saya dan serikat pekerja. Keterbukaan. Iya. Oke. Yang kedua, terbangunnya sebuah sistem untuk memudahkan komunikasi dari kedua belah pihak. Memudahkan. Dari saya, sesuai dengan judulnya pelatihan, jadi saya masih punya banyak yang perlu dilatih terkait kerjasama, baik menjalin relasi secara personal ataupun umum, kemudian percaya diri, dan yang pastinya hubungan industrial yang lebih baik lagi. Ngomong Pak Agus, nanti sudah disampaikan pas sambutan. Tapi ya simpel sih kalau saya sih hanya menambah wawasan dan memperkaya pola pikir kita yang selama ini mungkin sekian tahun, mungkin kalau saya sudah sekian puluh tahun ya di PT Sami, jadi mungkin ada tambahan wawasan dari luar ya, kita memperkaya pola pikir kita supaya tidak terkungkung hanya melulu pola pikirnya Sami. Siapa tahu kita dapat
wawasan baru, pola pikir baru. Tadi berpikiran out of the box ya, 2 tambah 5 sama dengan X nya berapa? 1 ya. Itu kan pemikiran yang berbeda ya. Tapi kalau itu bisa menjadi solusi, why not ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tadi saya terlambat ya, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Ya, jadi harapan saya tadi, walaupun tadi nggak jadi opening ya, terima kasih Pak Ang. Jadi harapannya kita di sesi kali ini ya tetap kita dari perusahaan memiliki keinginan kita semua perusahaan bisa berlangsung ya. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama membangun hubungan industrial supaya ya SAMI tetap berlangsung selama-lamanya tadi. Apapun itu jalan menuju ke yang lebih baik ya, mari kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Dan harapannya itu semuanya ya nanti kita bisa peroleh dari salah satunya dengan sesi training hari ini gitu ya. Selain nanti kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya Pak Kalis ya, piknik gitu ya. Jadi coba piknik terus ya. Ini sudah piknik ini ya, kami pindah ke sini ya trainingnya. Ya, terima kasih itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan buat Bu Ari. Tepuk tangannya kurang ikhlas ya. Tatang terutama Kalau kita merasa bingung di level berapa? Conscious, incompetent. Jadi level 2. Begitu belajar, nanya, ya, sampai kita jadi bisa. Conscious, competent. Naik level 3. Begitu terus kita ulang sampai kita itu akhir fase. Ketemu siapapun langsung bisa mengendalikan suasana. Nah, itu namanya mengendalikan emosi, pengen berkomunikasi, pengen meyakinkan orang, pengen bertumbuh, pengen mendapatkan hubungan industrial yang lebih baik dengan perusahaan. Apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan manakala kita terus bertumbuh. Ya, kompetensi. Dan kita hari ini bekerja itu juga karena kompetensi. Ya, kita itu di hire, ya, diberikan tugas karena kita dianggap kompeten, betul ya. Dan kompeten itu komponennya ada 3: skill, knowledge, dan attitude. Keterampilan kita, pengetahuan kita, dan sikap kita. Dan ketiga hal ini semuanya bertumbuhnya seperti halnya learning proses ini. Sehingga apa yang dulu tidak tahu, karena kita belajar jadi tahu. Yang tadinya tidak bisa, belajar jadi bisa. Yang jadi problem adalah kalau sudah tidak mau. Attitude itu kuncinya mau. Kalau skill kuncinya mampu. Kalau knowledge kuncinya tahu. Mayoritas itu adalah dimulai dari attitude. Yang penting mau belajar dulu, karena kalau tidak tahu bisa diajarin, betul enggak? Yang tidak tahu jadi tahu kan dari proses belajar. Dari tidak mampu menjadi mampu karena dilatih, betul ya? Tapi kalau sudah tidak mau, apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa diapa-apain. Maka kunci kompetensi dari ketiga ini, kira-kira dari skill, knowledge, dan attitude, mana yang paling besar? Attitude. Maka kunci pertamanya adalah harus mau dulu. Makanya kalau misalnya nggak mau, itu kalau sudah nggak mau, nggak bisa diapain. Dikasih tahu juga nggak bisa, diajarin juga nggak bisa. Karena nggak mau. Maka mengasah skill, mengasah kompetensi yang kita angkat pertama adalah attitude. Dan kita semua, hampir semuanya nih, termasuk saya, ya, di hire perusahaan ini juga hanya karena attitude pertamanya. Karena mau dulu. Karena kalau bicara keterampilan, betul nggak? Kita masuk itu sudah terampil? Belum. Begitu luka, maka emosi juga turun. Dirawat, itu menjadi mentalnya jadi jatuh.
apalagi kalau sampai ada organ yang harus diambil, maka emosi kena. Maka ada istilah namanya psikosomatik, kondisi emosi yang membuat perubahan fisik, dan ada soma psikotik, perubahan fisik yang bisa mengubah emosi. Jadi satu. Kemudian apakah teman-teman pernah mengalami besok ujian, terus lembur belajar, begitu ujian pernah alami nggak? Sering. Mau dijelaskan nggak kenapa itu terjadi? Sampai akhir. Mau ya? Oke. Kalau mau kita ikuti sampai selesai. Jadi kalau kita tahan-tahan karena yang lain belum datang, daripada saya ngulang terus, ya kan? Kalau saya tak jelasin ya. Oke, ilmu. Oke, saya jelasin dulu. Kan tadi saya cerita kalau kita itu sejak lahir sampai hari ini itu kan rekamannya nggak ada yang hilang, betul ya? Jadi panca indera kita itu merekam, itu karunia Allah, itu karunia Tuhan itu begitu sempurna, itu rekaman nggak ada yang hilang. Tapi kenyataannya begitu kita mau mengakses rekaman itu, ada yang bisa diakses, ada yang enggak. Ada yang bisa diakses, ada yang enggak. Ini yang akan saya jelasin. Kenapa nggak bisa diakses? Oke, kenapa tidak bisa diakses? Jadi otak kita, ini ibarat otak kita nih, ya. Itu ada pembagian namanya sadar sama bawah sadar. Saya nggak ngomong siapa ya. Apa yang dimaksud dengan stres? Jadi otak kita itu punya pergerakan cepat sekali. Pergerakannya namanya CPS, cycle per second. Setiap detik itu ada perputarannya. Kalau 0 itu orang mati, nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau setengah sampai 3 itu orang yang tidur nyenyak. Setengah sampai 1 itu orang yang tidur nyenyak, tidur tanpa mimpi. Kalau 1 sampai 3 itu orang tidur dengan mimpi. Nah, tidur dengan mimpi artinya dia bisa mengakses. Kan mimpi itu sebetulnya kita sedang mengakses apa yang pernah kita rekam. Sehingga mimpi itu bukan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau kita mimpi, sebetulnya yang kita akses itu adalah apa-apa yang sudah pernah kita rekam, hanya saja tidak kita sadari. Di 1 sampai 3 itu kita mengakses ini. Jadi rasanya kebuka. 3 sampai 7 itu namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu yang kalau kita lagi santai, relax itu alfa. Bangun, melek, tapi santai. Itu alfa. Ini kebuka rasnya. Jadi setengah sampai 7 itu ras kebuka. 7 sampai 14 kadang buka, kadang nutup. 7 sampai 14 ini yang kita pakai pada saat kita kerja. Kita bekerja itu konsentrasi penuh kan, tombol power, shutdown dan sebagainya itu kita sudah tahu. Volume dinaikkan, diturunkan, kita tahu tombolnya, sadar penuh. 7 sampai 14 ini bisa buka, bisa nutup. Tapi kalau sudah di atas 14 ini yang disebut dengan stres. Stres itu artinya putaran aksesnya itu melebihi 14 cycle per second. Jadi 1 detik memang berputar lebih dari 14. Vertigo. Ada yang vertigo? Ada. Salahnya beda-beda ya. Ada yang kesini, ada yang kesini ya. Sesuai dengan ini sama oposisi ya. Yang nunjuk yang itu. Oke. Nah, teman-teman, pada saat kita belajar penuh ya sampai lembur-lembur, misalnya pas mau ujian nih, besok mau ujian, terus kita belajar sampai lembur-lembur,
kan di sini posisinya 7 sampai 14. Tapi karena mendengar ujian itu membuat stres, jadi naik ke level 14. lebih dari 14, maka ras tertutup. Sehingga semua yang kita masukkan ke otak kita itu nggak bisa diakses. Bukan rak lebu, sudah masuk ke dalam tapi nggak bisa diambil. Enggak dong. Jadi sudah baca semua dibaca ya. Yang sebelumnya didengerin diulang-ulang. Tapi begitu diingat-ingat nggak muncul-muncul. Ini namanya stres, rasnya kekunci. Tapi begitu mau sholat atau pas lagi laya-laya gitu, tiba-tiba ingat semua. Pernah nggak sholat terus kuncinya ketemu? Atau duit yang tadinya lupa naruhnya di mana ketemu? Pernah? Ya, malah kelingannya pas sholat ya. Jadi kalau nyari sesuatu, sholat dulu. Tadi tanyanya pernah atau belum? Nggak pernah. Benturan ya. Kan kalau kita jatuh kebentur, terus ada bagian organ yang rusak, itu kan kembalinya juga belum tentu 100%. Kita punya teman yang aktif di militer. Di militer ya. Saya tidak mengatakan militer itu buruk, tetapi banyak karakter yang dibangun kembali lewat militer. Dan kenapa itu bisa terjadi? Orang yang tadinya kita kenal dengan lembut, teman sendiri, keluarga sendiri. Orang yang berbuat, Mas. Saya tidak nyebut merek. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena artinya orang yang pernah mengalami trauma mental yang berat. Kalau teman-teman perhatikan ya, proses pendidikan di militer itu kan dikosongin dulu semua. Dan bagaimana cara ngosongin? Ya dibuat drop ya. Entah itu fisiknya dibuat lelah, selelah-lelahnya paling titik tertinggi, diminta jalan kaki misalnya berapa puluh kilo pakai ransel yang diisi batu sekian, batu dan pasir sekian kilo. Begitu posisi yang paling lelah itu tetap dipaksa. Nah, itu masuk kategori trauma mental yang terkondisikan. Ada juga yang dimasukkan dalam kondisi manajemen konflik, dibuat masuk ke situasi yang tidak terkendali sampai bingung mau ngapain, itu kena mental. Nah, setiap orang yang kena mental, maka orang itu akan mudah disetel ulang. Nanti kita akan belajar di titik mana mental kita itu paling sensitif, sehingga di mental itulah kita paling mudah kena dan kita mudah disetel orang. Maka kita kenal istilah gendam. Ada yang pernah dengar ini? Barusan. Oh ya, barusan ya. Tak guru tau kan? Kata yang bodoh. Kata bodoh. Tahu kenapa mental sih? Betul ya, tadi kan barusan saya dengar kalimatnya sama ya. Cocok ini. Tinggal ngajarin yang lain ya. Tinggal berbagi aja lah. Tinggal berbagi. Jadi apa namanya, orang yang sudah pernah mengalami trauma atau mentalnya terkena, ya kena mental, maka orang itulah yang paling mudah disetel ulang. Kalau yang dengan sengaja, maka yang bertanggung jawab adalah yang mendesain. Tapi kalau yang tidak sengaja, maka larinya ke rumah sakit jiwa. Ada orang yang kena mental tapi dia tanpa sengaja. Misalnya, oh Pak Purnomo ya. Ya. Dulu saya terus dulu ya, harus mandi. Ya, potong rambut. Kayaknya selera kita sama. Oke. Nah, begitu sudah didesain, berarti yang bertanggung jawab adalah yang mendesain. Kayak misalnya tadi TNI atau polisi ya, militer. Maka yang mendesain ini yang bertanggung jawab mengelola yang sudah didesain. Orang yang berjalan tanpa desain, kenapa larinya ke RSC? Karena kita ini dapat
karunia otak itu sempurna sekali. Ada otak yang bagiannya memang imajinasi. Sebentar, ya saya enak. Batas ini ngomong. Kayak butuh. Gambar batas ini ekstrim. Ya, ada babi apa ada? Oke. Ini adalah bagian otak kiri bawah ya. Fungsinya adalah bagian penyimpanan semua penginderaan kita. Jadi kalau kita akses memori itu yang diakses bagian ini. Nah, yang atas ini adalah neokortex. Neokortex kiri tugasnya adalah ini ya, kiri atas nih ya. Tugasnya adalah membuat perbandingan, rasio. Makanya disebut otak rasional. Makanya otak yang suka mengandalkan rasional itu suka membanding-bandingkan. Oke, berikutnya yang kanan. Neokortex bagian kanan. Ini bagian otak yang fungsinya adalah imajinasi. Imajinasi atau disebut dengan indera keenam. Indera keenam itu jadi orang yang kebiasaannya membayangkan kan sesuatu yang belum ada. Makanya ada teori yang mengatakan semua bahan, semua barang yang ada di muka bumi buatan manusia itu diciptakan 2 kali. Contoh mic. Mic ini diciptakan 2 kali. Pertama diciptakan di otaknya sang penemu. Jadi muncul di imajinasinya. Aku mau bikin mic seperti itu. Tapi kan dia nggak bisa menjelaskan mic-nya karena ada di otaknya aja. Habis itu diwujudkan dalam bentuk mic yang sudah jadi. Ini 2 kali. Nah ini fungsi neokortex kanan. Nah orang yang suka membayangkan itu ada yang dengan kontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Dengan kontrol namanya visualisasi. Misalnya aku pengen menjadi manager, aku pengen menjadi supervisor, aku pengen menjadi leader, aku pengen menjadi suami yang baik, menjadi pengusaha atau memiliki mobil, ya memiliki mobil mewah misalnya gitu. Itu kan menghadirkan dengan sengaja. Itu namanya visualisasi. Tapi kalau datangnya tidak sengaja, namanya halusinasi. Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya adalah bagian kanan bawah. Kanan bawah. Nih, karena bisa memahami perasaan otak. Ya, memahami perasaan otak. Nah, yang kelima disebut juga dengan otak reptil. Karena di bagian otak inilah kita itu bisa menangkap frekuensi yang sangat halus, ada bahaya, misalnya gunung mau meletus nih. Jauh sebelum meletus, itu hewan-hewan reptil sudah turun gunung. Begitu hewan reptil turun gunung, hewan yang lain baru turun. Ketika hewan yang baru turun, manusia yang cerdas melu turun. Manusia yang sabarin hewan-hewan itulah pentingnya belajar, ya kan? Karena belajar itu kan untuk mengenali ayat-ayat ya. Ayat-ayat itu kan artinya tanda-tanda. Semakin kita belajar, semakin mengenali tanda. Ini jenis baru. Ini
Jadi ya. Enggak apa-apa. Sebenarnya ini nambah kita omong ya. Cuma dulu gitu. Oke. Jadi kenapa kita perlu belajar ini dulu? Artinya gini, kita ini dapat karunia yang sangat besar ya. Tapi kita kadang-kadang kesulitan mengendalikan apa yang sudah diberikan ini di otak kita ya. Termasuk untuk bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin relasi, bagaimana kita berpikir. Makanya tadi ini memang sesi-sesi pertama ini kita memperdalam dulu nih kerja otak kita, biar kita menjadi master dulu dengan otak kita masing-masing. Naik apa yang terjadi tadi? Rasional turun. Makanya kalau ada orang yang jatuh cinta, diomongin kayak apa ya, gak percaya. Turun. Tapi kalau rasional naik, emosi turun. Itu kalau memutuskan dengan emosi. Ya. Tapi kalau memutuskan dengan data, dengan rasional, biasanya keputusannya tepat, benar, meskipun nggak populis. Artinya banyak yang nggak suka, tapi keputusannya benar. Pimpinan sebagai pemimpin, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Karena pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat. Dan tepat itu berarti berbasis data. Kalau memutuskan berbasis emosi, biasanya kita keblondro. Tahu keblondro nggak ya? Keblusuk. Ya. Keblegong kan. Misal nih, kita mau belanja, terus dikasih apa tuh? Ya entah diskon atau dikasih contoh coba gratis itu ya. Itu yang enak-enak. Kemudian kita langsung percaya bahwa semuanya enak. Kayak belanja durian ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman ini bisa kita jelaskan secara ilmiah prosesnya, sehingga membuat kita memutuskan wah kapok nih gunung, karena memang sebelumnya kita mengambilnya dengan emosi, sehingga ketika memutuskan dengan emosi pasti diikuti emosi berikutnya yang tadinya sangat tergila-gila akhirnya menjadi sangat benci. Ini jadi kenapa kita waktu pertama awal-awal nikah 3 bulan pertama berbunga-bunga? Tidak sampai 3 bulan. 1 minggu berbunga. Habis itu. Wah, personalnya kena kayak. Nambah tomo. Ngerang. Intinya kita seneng banget. Pokoknya apapun yang dikasih oleh pimpinan, oleh atasan, oleh temen yang tidak tolong digantikan shift misalnya, oke. Lembur ya, oke. Gitu. Wah, semuanya oke. Nah begitu perjalanan, ada yang nggak kita suka terjadi, kemudian kita trauma, kena mental. Yang tadinya seneng banget jadi benci banget. Nah ini yang perlu kita pelajari di siklus di diri kita. Sehingga kapan waktunya kita itu menempatkan emosi, kapan waktunya dengan rasional, kapan imajinasi, ya, kapan kita dengan memori. Nah itu nanti kita belajar bagaimana mastering diri sendiri, menjadi master diri sendiri. Asik gak kira-kira? Asik. Lanjut ya nih? Lanjut ya. Ngomong aja rak enak. Ini. 3. Jelas ya? Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Kalau ini 2. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Sudah mulai keluar geni kok. Mulai konsentrasi ya. Satu mainan mikir apa-apa. Oke. Untuk ngecek umur nih ya. Ngecek umur. Coba tangannya ditaruh ke depan. Ya. Pisahin telunjuk, jempol dan tengah seperti digandeng. Terus manis dan kelingking ditempel juga. Dipisah begini. Bahaya. Siapa yang ini nggak bisa nih? Ini nempel, harus nempel. Bahaya nempel. Manis dan kelingking nempel ya. Kayak gini. Jadi yang milenial biasanya disuruh gini.
Nah, yang kolonial. Oke, ini ya. Oke, bisa? Jempol, telunjuk, tengah nempel, terus manis dan kelingking juga nempel dan terpisah. Saya jadi penasaran. Jadi sing iso ki apa, Bang? Aman. Oke, lurus ya. Oke, sekarang ikuti kata-kata saya. Sekarang semuanya tempelkan ke dagunya masing-masing. Ikuti kata-kata saya. Ya. Oke, silakan kembali duduk kembali. Jadi sebelum bisa dibalik. Bahasa ini yang penting ya. Iya. Ya. Semua orang pasti berharap menjadi pro player. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing, misalnya nih contoh, pemain basket itu kan soalnya kegedean, tangan itu kecilan, ya. Tapi buat para pemain basket itu seakan-akan bola itu lengket itu. Kalau di bukan lengket, di dribble enak banget. Kalau kita ngelihat, sangat ya, keren ya, kok hebat ya. Itu kan pro player kan. Dan kita berangan-angan seandainya aku menjadi seperti dia. Seandainya aku seperti dia. Nah, menjadi seperti dia. Itu kan kita berharap. Tapi begitu dikasih tugas seperti dia yang latihannya 10 jam per hari, 1000 hari ceklan banget terus. Terus bilang aku capek. Cedera aku juga. Lebih banyak mamus cedera. Ini sakit, Pak. Ini sakit. Ceritanya banyak. Nah, inilah yang namanya playing victim. Jadi kita punya keinginan tapi kita nggak mau ambil resikonya. Itu self sabotage jenis 2. Kita mensabotase, merusak diri sendiri. Karunia yang banyak itu jadi nggak kelihatan karena kita itu nyari yang nggak ada. Ya. Persis kalau kita lagi mau nawar barang, terus duitnya nggak ke bawah, kita nyari barang yang nggak ada. Minta sepatu ukuran 41 atau 42. Kononya abang hijau putih. Terus nanya, yang coklat ada enggak? Karena pas nggak bawa duit itu. Pura-pura ya. Yang kedua, victim. Yang ketiga, mensabotase diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara drama hook, mendramatisasi. Ya, kayak kita ini bermain drama. Ya, lebay. Nah, betul. Lebay. Jadi sesuatu yang kecil itu kita anggap besar. Jadi kalau kita nggak segera merubah yang ada di dalam, kita melihat yang di luar itu masalah semua. Nah, di luar masalah semua. Karena aslinya yang di luar itu baik-baik saja. Tapi begitu kita tangkap dengan cara yang tidak baik-baik saja, kita pun menganggap tidak baik-baik saja. Kita sebetulnya apa sih? Gitu. Menyenangkan siapa? Kalau menyenangkan orang itu menyenangkan siapa gitu? Keluarga kita, anak kita, saudara kita, teman kita, atau komunitas kita, atau ini mau masuk nggak nih? Mau masuk nggak nih? Atau partai kita, ayo. Jadi yang kalau saya tadi ketemu caleg ya. Banyak aku di prospek kan ya, Daniel. Siap-siap nih, Megan. Tenang, Bu. Nih. Ketemu Pak Pur ngomong, Bu. Iya. Jatuh tidak kelihatan. Nah, itu mungkin tadi saya ralat ya. Bukan yang tidak sengaja. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat langsung itu orang yang kalimatnya itu seringnya ngomongnya, tolong itu, aku gak ada duit loh. Dikit-dikit gak ada duit. Seakan-akan semua masalah itu ya karena duit. Betul. Karena dunia yang dia pandang itu urusan duit. Gitu. Mail. Siapa ya? Oke. Ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat adalah comfort zone.
merasa nyaman dengan kondisi yang saat ini. Nah, tinggal kenyamanan ini sebetulnya ukurannya apa? Nanti kita akan cek ya. Kita cek. Yang keenam, learn helplessness, merasa tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan. Seakan-akan kita itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini yang terjadi apa? Sama Elephant and the Chain. Kisah bagaimana bagaimana gajah itu bisa jinak di kebun-kebun binatang. Gajah itu kan jinak-jinak ya. Bahkan pawangnya itu kan masuk itu dengan santai gitu, kadang naik-naik. Kira-kira gajah itu tiba-tiba jinak apa ada prosesnya? Ada prosesnya. Sebelum dia jinak, dia ditangkap dari hutan. Kira-kira dengan cara apa? Dibius, ditembak bius, begitu semakut. Kemudian dia dirantai. Ketika dirantai, pada saat dia bangun lagi sudah siuman, itu kan dia lapar. Hari ke-10 sampai ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ini beda-beda nih masing-masing gajah. Sampai dia sudah nggak berontak lagi. Dia cuma tinggal nunggu makanan. Nah, itulah titik di mana gajah siap belajar, siap diatur. Ini persis seperti yang tadi saya ceritakan tentang bagaimana di dunia militer untuk nyetel seseorang, ya karena memang banyak sekali di ilmu kependidikan kita itu sebelum diuji cobakan ke orang, itu memang banyak diuji cobakan ke hewan gitu. Begitu di sana berhasil, kemudian diuji cobakan ke orang. Dan ternyata di orang juga banyak yang berhasil. Sehingga gimana? Ya, boleh lah. Ya ngomong dulu ya. Tadi masih sudah dilepas ya ratunya. Tapi sudah gak liar gitu. Oke. Nah, kita itu kadang-kadang terbawa dalam kondisi atau situasi yang mengkondisikan kita untuk merasa lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melawan, nggak bisa, sehingga akhirnya kita memilih untuk menunggu bantuan, menunggu diberi makan. Siapapun yang memberi makan kita manut sama dia. Nah, sekarang coba kita cek, selama ini siapa yang ngasih makan kita? Oke. Selama ini yo. Oh, memang istimewa ya. Spesies yang lawan. Ini nyamunya. Oke. Jadi itu ya, salah satu yang membuat self sabotage yang nggak terlihat adalah selama ini mungkin kita berada dalam situasi yang terkondisi untuk ikut seseorang atau ikut sesuatu yang kita sendiri nggak sadar bahwa memang itu dilakukan untuk membuat kita ikut, gitu, membuat kita ikut sehingga kehilangan rasionalitas karena yang naik adalah emosi, ada keterikatan emosi yang tadinya kenalan jadi teman, yang tadinya teman jadi sudah dianggap saudara, sudah dianggap keluarga, sehingga kalau nggak ikut itu rasanya kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga. Akhirnya kita mengambil pilihan-pilihan yang kehilangan rasionalitas. Karena yang penting bareng keluarga, yang penting bareng saudara, yang penting bareng teman. Bahkan di level-level tertentu kita melakukan kecurangan, katakanlah ya, kalau ada bicara tentang integritas, orang sampai memanipulasi dokumen atau manipulasi data. Tampilannya kan kadang-kadang bukan dari diri sendiri tapi gak enak dengan yang di luar sana. Diminta kamu di absen deh, coba ya, kamu di absen deh. Kemudian dengan cara yang dimanipulasi akhirnya dibuat absen. Nah itu karena keterikatan dengan yang di sana lebih daripada keterikatan yang di sini. Sehingga tarik-tarikan ini yang biasanya membuat kita galau. Kalau kita nggak punya pendirian, nggak punya value. Jelas nggak? Tangan kanan, jelas ya. Tangan kiri kelihatan? Sama-sama. Oke. Itulah yang namanya fokus. Kalau ada orang yang fokus pada tujuan hidupnya,
maka semua kejadian yang mendekatkan pada tujuan hidupnya diambil. Yang menjauhkan maka dia lepas. Tapi kalau sejak awal nggak punya tujuan, itu ngambil jalan manapun benar dan ngambil jalan manapun salah. Makanya galau. Galau itu kepanjangannya gelisah akan lanjut atau udahan. Iya. Maya kurang api. Artinya apa? Kalau kita lihat kejadian itu di masalahnya, maka seberapa besar pun peluang akan terlihat samar-samar. Tapi kalau setiap kejadian yang kita lihat peluangnya, meskipun masih ada masalah, tapi masalah itu terlihat samar-samar, nggak terlalu kelihatan. Makanya pilihan ada di pikiran kita masing-masing. Setiap kejadian itu mau kita lihat sisi lemah atau sisi lebihnya, sisi untung atau ruginya, sisi kekurangan atau kelebihannya. Kalau kita lihat sisi kelebihannya aja, mungkin kekurangannya masih ada, tapi nggak terlihat jelas. Tapi kalau kita lihat sisi kekurangannya, mungkin ada kelebihannya, tapi nggak kelihatan jelas. Makanya kalau kita membangun apapun ya, mau membangun diri, ya belajar apapun, atau membangun keluarga, membangun pertemanan, misalnya urusan teman aja. Teman itu, kalau kita sejak awal yang dilihat adalah kelebihannya, pasti dia juga punya kekurangan kan? Ya. Tapi kekurangan-kekurangan yang ada itu nggak terlalu terlihat, dan kita selalu maklumi. Ya. Tapi kalau yang kita lihat itu kekurangannya saja, ada kelebihannya nggak? Nggak ada. Ya, hampir nggak ada semua. Seadanya kelebihan kita anggap nggak ada, betul nggak? Nah, kita akan bingung. Jadi sendiri boleh ini apa tuh? Apa? Itu, jadi bingung lah. Nah, oke, itu yang ke-6. Yang ke-7, yang membuat kita self sabotage yang ke-7, ya yang nggak kelihatan juga adalah path of least resistance. Kita mengandai-andai seandainya ada kesempatan berikutnya. Kita menempatkan setiap peluang yang ada itu, nanti kan ada lagi. Padahal ternyata nggak ada lagi. Nah, itulah kita. Hari ini kita itu sebetulnya dapat peluang yang sangat besar. Yang tadi yang saya ingatkan itu. Mungkin di luar sana banyak orang yang mengidam-idamkan posisi kita. Tapi hari ini barangkali ada yang di antara kita yang menyia-nyiakan posisi kita. Bahkan bosan atau harus males ah. Sudah nggak ada gairah lagi gitu. Ya nggak ada gairah lagi karena tadi mungkin nanti kan dapat bantuan lagi, dapat dukungan lagi, nanti kan dapat dan seterusnya. Dan ini yang membuat kita ini nggak kemana-mana. Kita jadi nggak bertumbuh, dan pertumbuhannya nggak signifikan kalaupun ada pertumbuhan, karena nggak ada ukurannya. Gitu. Nah, idealnya teman-teman, kita itu mau disebut bertumbuh atau tidak, kalau setiap tahun permasalahan yang kita hadapi itu berbeda atau berubah. Kalau setiap tahun masalahnya sama, berarti kita nggak kemana-mana. Berarti kita tuh nggak belajar, nggak bertumbuh, nggak kemana-mana. Problemnya sama terus ya. Ini rung di oma, saya rung di oma. Sandungannya gitu banget. Ambiar ini. Oke ya. Jadi kalau kita mau tumbuh, ya. Tumbuh itu, jadi idealnya hidup kita itu kalau kita mau bertumbuh adalah setiap tahun kita punya problem yang berubah, yang berbeda. Kalau bisa nggak punya problem. Kalau bisa nggak punya problem, kayaknya ukurannya 2 kali 1. Masuk kita yang betul kan? Busuk kan? Ada yang lagi loh, statis. Kita memilih busuk. Gerakan pergerakan otak kita ini ya. Masuk gambar babi loh. Otaknya bergerak mulai dari setengah aja, itu kita sudah dinyatakan hidup. Padahal setiap kali kita hidup akan muncul gap. Gap itu adalah jarak antara yang kita inginkan dengan yang terjadi.
itulah yang kita sebut dengan masalah. Apa yang kita inginkan tidak terjadi, yang tidak kita inginkan malah terjadi. Itulah yang disebut masalah. Idealnya kita punya problem itu adalah setiap tahun berubah, berbeda. Syukur-syukur kalau teman-teman punya perubahan itu setiap hari. Makanya dalam banyak kesempatan guru-guru kita mengajarkan kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Nah, itu. Ini ya. Ngomong yang menang. Apa ya? Oh, kita nak polos ya ora korupsi. Piknik. Orang bolone mari, Pak. Orang bolone. Oke. Aku tamek gitu. Magic of the word ya. The magic of word. Magic of tisu. Motivasimu apa motivasimu? Silakan ambil di kertas masing-masing. Saya ingin tahu aja nih. Kalau mau dengar kata-kata tisu, apa yang muncul di benaknya? Coba ditulis. Mereka otak kanan. Apa itu? Ya. Inilah yang kita sebut dengan the magic of word. Hanya dengan kata-kata itu bisa berubah. Otak kita sudah tahu cara kerja otaknya ya. Apa yang masuk itu disimpan, kemudian diinterpretasi, dimaknai. Setelah dimaknai, kemudian membuat orang itu bergerak. Bahkan pergerakan itu bisa dikendalikan. Orang itu setelannya mau dibikin ngegas, apa ngerem, itu pengendalinya ada di otaknya. Sedangkan otak itu ketika dimasuki informasi ini berupa apa? Ya berupa kata-kata. Maka beda kata, beda perilaku. Nah, kita sedang belajar bikin kata-kata. Kenapa kata-kata itu mouth, word of mouth? Ya, kata dari ini ya, lisan ya, dari lidah, dari mulut. Pernah nggak saya teman-teman bertamu, teman, kemudian disajikan satu hidangan, nah, snacknya ada minumannya. Terus minumannya yang disajikan itu warnanya gelap, ada labelnya, tulisannya racun. Kira-kira mau diminum nggak? Isinya Coca-Cola loh. Udah stick set loh. Sini kata. Itulah biasanya kata-kata. Wah, bahasa-bahasanya rapi, mati kok. Oh ya. Kayaknya satu demi satu nanti pulang itu punya masing-masing punya. Kata-kata yang baik dalam tulisan kita akan melekat menjadi label di pikiran kita semua. You are what you think. Jadi semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan menjadi kebaikan buat kita kalau kita anggap semua kebaikan itu menjadi kebaikan. Tapi semua karunia Tuhan yang tidak kita syukuri, maka kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Oke, baik. Ada yang mau perwakilan 1-2 orang untuk menceritakan pelajaran apa yang bisa diambil dan mau di-share ke siapa? Ada? Kita akan tunjuk caleg ya, silakan Mas. Apa loh? Itu masa pemilihmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada
kita ataupun saya yang pertama nikmat sudah diberikan kesehatan, sudah cukup itu saja. Kesehatan diberikan segalanya. Nikmat sudah diberikan, nikmat sehat, diberikan istri yang baik, cantik lah, anak yang alhamdulillah yang cerdas, walaupun teman-teman tahu sendiri ya, tapi alhamdulillahnya tetap alhamdulillah saya tetap bersyukur. Dan yang keduanya nanti akan saya share ke teman-teman perusahaan. Ini kan terkaitannya dengan perusahaan, bahwasanya kita harus memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, komitmen untuk menurunkan yang namanya efisiensi. Menaikkan efisiensi mas. Menaikkan mas. Iya apa-apa, intinya ngono. Kita nanti insya Allah akan share Bu ke teman-teman semuanya. Yang pada intinya kalau kita mau minta ya harus sama-sama kita memberikan juga. Insya Allah Bu Awi juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan akan saya share ke yang terutama lagi sama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih. Perwakilan dari TF monggo. Tepuk tangan buat yang TF mau diulili Pak Tatang, silakan. Oke, terima kasih. Oke, cerita yang sudah saya tulis. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada saya, kemudian juga diberikan keluarga yang saya cintai, dan tentunya keluarga saya juga mencintai saya. Diberikan sarana untuk memperoleh rezeki di PT Sami, diberikan teman dan saudara-saudara yang di sekeliling saya itu orang-orang yang hebat, insya Allah seperti itu. Dan yang paling utama dan terakhir itu diberikan keimanan untuk menjadi orang Islam. Dan apa yang mungkin saya dapatkan menjadi pengalaman hidup dan cerita hidup ini, ya tentunya akan saya share ke orang-orang yang sudah saya sebutkan, ya ada keluarga dan teman-teman saya, tentunya seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Pelajaran yang diperoleh hari ini. Pelajaran yang diperoleh hari ini susah untuk menyimpulkan, ya, karena memang apa ya, itu semuanya dasar soft skill tentunya. Tapi apa ya, ya memang ada hal-hal yang memang istilahnya itu simbol-simbol daripada permasalahan-permasalahan itu yang ada di diri saya untuk menjalani hidup ini, itu sedikit ada gambaran mana yang mungkin akan diprioritaskan dan apa yang mungkin perlu dilakukan dan tidaknya, itu seperti itu. Ya mungkin sedikit ada gambarnya seperti itu. Jadi ada istilahnya tadi ya, bahwa hidup ini tentunya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dilakukan, dipilah-pilah, dan juga bagaimana caranya kita itu untuk mendapatkan atau menjalankan untuk menuju ke situ. Tentunya itu mungkin sedikit dari hasil dari apa yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir dari Bapak, Ibu-Ibu, silakan yang
Bersedia siap? Maya lo. Ibrit hilang. Maya. Oke. Luar biasa. Itu soalnya nangis lagi gue ya. Nangis. Yang begini gini. Ayo mati ganti Pak ganti. Dalam kolam. Kenapa gitu? Ya bulpa. Ceritakan apa? Menurunkan efisiensi. Mana nangis kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada saya yaitu suami yang lanjut mak. Yang nemen. Ayo mak, Mau kayak tisu yuk. Kayak tisu. Oh, goib no, tisu no. keluarga yang selalu menyayangi saya. Nikmat Tuhan yang sudah diberikan pada suaminya yang baik, keluarga yang selalu menyayangi, dan ibu yang gemati, anak-anak yang mengerti dan memahami seorang ibu pekerjaan yang bisa memberi dan mencukupi kebutuhan keluarga saya. Terus untuk ilmu ini akan di-share gitu, untuk dirinya sendiri, terus ke ruang lingkup kerjanya, ke anak gue berarti Maya. Intinya gue ngapa ibu, gue ini sama titiknya sampai. Untuk pelajaran yang saat ini yang saya terima itu adalah bagaimana kita bisa menyadari apa yang menjadi hambatan-hambatan kita untuk berkembang. Kemudian kan kita juga bisa mengembangkan skill-skill kita untuk diri sendiri, untuk di pekerjaan juga. Jadi itu juga sangat penting untuk kemudian untuk menjalin komunikasi ya. Komunikasi itu sangat penting sekali dalam arti dari bawahan sampai atasan, kemudian untuk dari serikat pekerja sama manajemen itu sangat penting sekali karena dengan komunikasi yang baik semuanya akan berjalan dengan selaras, harmonis. Dan doa saya semoga juga yang sama diharapkan kita semuanya bahwa Sami ini adalah ladang dari rezeki kita, jadi kita jaga sama-sama dan nama baik dan kesejahteraan juga kita capai bersama seperti itu. Itu saja yang saya dapatkan dari ilmu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus toh. Saya cuma bisa menyaksikan aja siapa yang welcome to the next level dan siapa yang tidak ada perubahan apapun, itu tahun depan kita jumpa lagi. Kalau masalah yang kita hadapi itu tidak ada perubahan, berarti kita hari ini nggak ada hasilnya. Tapi kalau tahun depan kita jumpa lagi, teman-teman sudah lebih bahagia, lebih fresh, lebih menemukan celah-celah bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menemukan versi terbaiknya masing-masing. Itu bagi saya lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Nah, jadi teman-teman, kita semua berkumpul di sini, ini sama-sama belajar. Saya juga belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Karena kita, kalau tadi ya, saya katakan hukum kekekalan energi. Energi itu nggak bisa dihapus. Apa yang kita keluarkan energi kita hari ini akan kembali ke kita. Kalau negatif ya kembalinya negatif. Kalau positif kembalinya positif. Itu kekal. Sehingga
kalau kita yakin dengan keyakinan-keyakinan palsu bahwa kesuksesan itu dihasilkan dari perilaku-perilaku buruk, maka keburukan yang akan melekat. Tapi kalau keberhasilan diperoleh dari perilaku-perilaku baik, maka kebaikan yang akan melekat. Sehingga kalau kita menunggu sukses baru bisa nge-share, baru bisa berbagi, maka tidak akan pernah sampai. Itu hanya mitos. Maka berbagilah, Anda akan sukses. Jadi kesuksesan itu kita dapatkan ketika kita bisa membagikan. Ketika nggak ada yang bisa dibagikan, ya kita bukan siapa-siapa dan tidak ada nilainya. Maka untuk meraih kesuksesan kita banyak berbagi, meskipun pengetahuan-pengetahuan yang sederhana yang kita pelajari hari ini. Jadi fokus percaya kepada kebaikan, karena kita akan mendapatkan banyak kemudahan, dibukakan jalan-jalan yang mudah ketika kita percayakan kebaikan. Kebaikan sedikit apapun akan kembali kepada diri kita sendiri, keburukan apapun akan kembali ke diri kita sendiri. Maka kita menjadi best giver dan best receiver. Kita menjadi pemberi yang terbaik dan siap untuk menerima yang terbaik. Karena yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap. Kesempatan hari ini, dan ya semoga kita semua sukses tadi ya dengan definisinya masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Ari. Aplaus buat Bu Ari. Aplausnya kurang ikhlas. Aplausnya yang lebih ikhlas. Kayak kita kalau di PAUD TK itu loh, yeay gitu. Oke. Introvert semua itu. Oke, baik teman-teman, kita tutup pertemuan kita sambil mungkin menyelesaikan post-testnya dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan untuk mengaplikasikannya dan membantu yang lain untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Berdoa, silakan. Selesai dari saya dan kami tim Somali Talk mengucapkan terima kasih banyak atas atensi semuanya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.